Caranya bikin film bokep gimana, Kak? Wah, selamat datang. Oke, openingnya gimana nih? Kenapa saya yang buka? Yo, welcome back to my channel. This is Aristo Ega. Kali ini podcast udah datang ini orangnya, Leonardo Cardinal. Halo teman-teman. Orang yang selama ini di balik layar mungkin kalian nggak tahu, tapi dia sangat terkenal banget buat para ibu-ibu. Oke, Leonardo Cardinal. Apa kabar? Baik, Mas. Jangan Mas, ini kita seangkatan teman SMP. Ini teman SMP saya, teman-teman. Jadi tadinya saya nggak mau datang, dia apa gitu. Tapi ya sudah lah ya, kita saling support ya. Ini emang sibuk ini, emang Pak sutradara terlalu sibuk. Apa sih sutradara? Apa sih? Apa aja sih, Nal? Saya bukan sutradara, teman-teman. Mungkin menafsirkannya sutradara karena kemarin mungkin sempet ya ada film yang muncul terus katanya sutradara gitu. Sebenarnya sutradara baru itu. Camkan itu ya, baru itu ya. Jadi tolong doanya. Doain bareng-bareng ya. Doanya ya, tolong ya. Bareng-bareng. Oke. Itu apa ya? Kemarin Pusaran itu ya. Yang udah jadi sutradara apa aja? Pusaran itu. Pusaran terus sisanya sebenarnya kan akan part of Sure. Jadi sutradara itu salah satu kemarin ibaratnya buat aku ya kesempatan lah gitu, sutradara pertama, film pertama ya, film pendek dan yang tidak pernah aku tahu sebenarnya itu ternyata diputar di bioskop kan kemarin. Wow, kan. Dan itu rada kaget sih ya sebenarnya. Cuman ya puji Tuhan senang karena yang nonton ada. Wah, banyak yang nonton. Dari Semarang nonton semua sampai itu antri sampai sold out itu kan kemarin. Wah, iya, soalnya karena memang nggak ada harganya, jadi wah, ya kayak gitu. Nggak ada harganya tiketnya. Kita apresiasi di serius itu. Apresiasi. Itu filmnya bagus banget guys. Aku juga nonton waktu kemarin perdananya itu. Gimana Mas, menurut Mas Ega ini gimana? Keren banget. Yang salah satu film Indonesia. Aku bisa ngomong Indonesia loh, karena aku juga nonton film. Aku suka film. Yang alurnya nggak ketebak. Serius, nggak ketebak sama sekali. Jadi di situ kan ada Mente, ada Sinta, ada Indra, ada siapa lagi sih? Indra, ada Torik, ada Bu Itu, ada siapa lagi? Banyak teman-teman di sana itu kan. Nah, ada Kemal juga, anaknya si Cino, tapi Cinonya nggak ada. Ada istri sama anaknya Cino. Luar biasa. Cino Fadrin guys, Cino Fadrin. Selebgram hits Semarang. Itu kemarin itu waktu mau bikin kredit title. Ini nanya kredit titelnya apa ya? Aku pengen film ini jadi terkenal. Okay. Akhirnya mungkin kita tulis juga nama istri sama anaknya Cino Fadrin di kredit kan gitu. Tapi namanya bukan Dita Sedan Kemal gitu. Tapi ini adalah istri dan anaknya Cino Fadrin. Oh iya, benar. Sutradara Pusaran gitu. Siap. Cardinal temennya Cino Fadrin. Memang harus pakai nama Cino Fadrin. Kalau Cino Fadrin. Kalau kamu ingin melicinkan semuanya pakai nama Cino Fadrin. Tolong Mas Cino ya, saya menjilat Anda ini ya. Tolong viralkan kami. Aduh, wes kono kuwi. Emang ketoke keren sih neng anu di mana medsos keren sih. Aslinya somplak wes tau, yakin. Nama Cino Fadrin itu siapa yang nggak kenal ya? Kita jadi bahas Cino. Iya, kalau masih dibahas Cino nih kita. Besok kita undang aja Cino Fadrin. Besok kita undang aja Cino Fadrin, asik nih. Kalau dia nggak sibuk sih. Sibuk banget, benar. Banyak masalah. Oke, kembali lagi ke film yang kemarin itu kan Pusaran tuh yang hits banget. Itu sampai berapa kali pemutaran sih itu kemarin? Itu masih 2 kali Mas. 2 kali pemutaran. Mohon maaf nih belum banyak. Loh, tapi itu something loh. Itu something loh. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, Pusaran itu sebenarnya bagian dari total 4 film. Itu film omnibus yang mana sebenarnya pemutaran yang perdana waktu itu di bioskop itu memang satu kondisi yang tidak bisa dielakkan lah. Situasinya seperti itu teman-teman. Jadi mau nggak mau Pusaran harus maju dulu untuk menunjukkan kepada ibaratnya ya, kepada masyarakat gitu kan, bahwa di Hari Film Nasional
ada yang ditayangkan gitu. Mudah-mudahan itu menjadi satu apresiasi, satu ibaratnya satu persembahan lah untuk Hari Film Nasional khususnya dari Semarang. Gitu. Itu memang awalnya dibuat untuk ini apresiasi film Hari Film Nasional itu. Iya, itu dan juga untuk Kota Semarang sendiri sebenarnya. Jadi dari eksekutif produsernya ada Mas Ade waktu itu dari Disputbar kan, dan dia ibaratnya menginisiasi adanya film-film yang lahir setelah pusaran tentunya. Setelah pusaran ada Bersepeda ke Bulan, ada aku Tetap Manten, ada Memories of the Sea, dan nanti akan ada Tiga Bapak. Bapak. Nah, itu yang lebih panjang nanti. Itu kayak nyambung gitu kan atau? Enggak sih, sebenarnya enggak ada yang nyambung teman-teman. Karena memang kesinambungan itu adalah sebuah hal yang bias ya. Tai. Personal kalau itu kayaknya. Tai. Ya sebenarnya karena omnibus ya, jadi ada 4 cerita berbeda yang mana hal yang menyambungkannya judulnya kan resah. Omnibusnya resah. Kemarin nggak datang ya di Warlock ya. Wah iya. Kita ada pemutaran di warga lokal. Disitulah sebenarnya pemutaran perdana gitu. Pemutaran perdana dari resah sendiri, dari omnibusnya sendiri gitu. Salah satunya ada pusaran dan salah 3-nya ada yang lain gitu. Itu semua film itu yang itu kamu semua? Yang dulu semua? Enggak. Jadi memang ini awal kolaborasi Sure sendiri sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sama 3 PH lain, bisa dikatakan PH lain gitu. Mereka entah itu mereka masih community atau memang sudah PH yang bergerak di industri kreatif, tapi mereka ini jago-jago gitu. Dalam arti jago-jago itu gini. Sure pengen kenal gitu. Kita pengen tahu teman-teman di Semarang khususnya yang satu visi, yang satu mimpi, bahwa kita sama-sama punya mimpi pengen bikin film gitu. Bikin film yang bisa muncul di nasional gitu. Bahkan siapa tahu bisa masuk ke festival Cannes gitu. Amin ya. Siapa tahu Cannes ataupun kalau nggak bisa Cannes ya Sanes ya. Mohon maaf nih ya. Job saya bapak-bapak ini gitu ya. Belum. Udah punya enggak? Belum. Biasanya terjadi di kota-kota besar gitu. Belum ya? DP. Itu dari situ saya nggak bisa. Maksudnya tuh DP uang muka gitu loh. Nah, kan buat pernikahan kan banyak gitu ya. Bisa aja. Nah, kembali ke apa tadi ya? Jadi intinya kita pengen menemukan atau kita pengen bertemu dengan orang-orang yang punya mimpi yang sama untuk membuat film khususnya. Karena memang sudah sendiri cita-citanya kan kita pengen bikin film yang bisa diterima masyarakat ke depannya gitu. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dari ini menjadi awal gitu. Awal dan dapat kesempatan ya kenapa nggak diambil gitu. Akhirnya ketika kita ketemu dengan Sinerum, teman-teman mungkin tahu Sinerum, mereka yang suka muter film alternatif, itu bahasa mereka ya. Tapi kalau aku taunya film-film indie gitu. Kayak Tile. Tile, iya. Aku itu nonton Tile itu di Teko Deko waktu itu. Aku masih ingat kita ada pemutaran film, salah satunya tuh Tile judulnya. Dan itu nonton di situ aku bilang ini film gila, keren banget, bagus banget, dan aku pengen apa ibaratnya ya. Suatu saat ketika ada kesempatan bikin film, pengen bikin film yang bisa sedalam itu gitu. Dan ternyata pandemi nggak lama, terus tiba-tiba film itu viral gara-gara Instagram kalau nggak salah. Awalnya aku nggak tahu. Instagram, TikTok, terus tiba-tiba sekarang bisa dinikmati di YouTube. Iya. Dan itu aku cuma gini, berarti ini film indie loh, dalam arti akhirnya Tile kan menjadi pionir gitu. Jadi pionir walaupun dia bukan film indie pertama di Indonesia, tapi dia film indie pertama menurutku ya, kalau aku salah tolong direvisi. Film indie pertama yang bisa viral karena sosial media gitu. Iya kan, karena sosial media, karena Instagram, karena TikTok, karena sekarang nggak bisa ditonton di YouTube. Dan ini menjadi satu langkah
satu langkah, sebenarnya satu harapan gitu buat teman-teman sineas Semarang khususnya ya, yang memang punya mimpi yang sama dengan saya dan teman-teman di Sore juga untuk bikin film. Ya mari kita bikin film gitu. Kalau kita pengen bikin film ya bikin film aja. Antara nanti siapa yang nonton taruh di YouTube, ya benar, pasti ada yang nonton. Pasti ada yang nonton. Walaupun awalnya 100, 200, kayak Mas Ega ada sekarang viewernya sudah berapa? Awalnya 1, 2 gitu. Sekarang sudah waduh gila. Kalau saya kalau nonton YouTube-nya Mas Ega, saya pengen komen. Yeah. Komen. Saya pengen komen. Komen aja. Apa mau komen apa? Wah, komen aja. Siapa tahu nanti ada cewek yang lihat komennya. Cewek. Iya, karena memang Mas Ega ini identik dengan wanita. Waduh, mana? Maksudnya yang featuring. I'm a good boy. Ya, good boy. Maksudnya yang featuring. Iya, ya kan bener kan? Ada Sinta, terus ada mbak-mbak yang lain lah yang featuring. Itu loh Mas Ega. Mana aja nonton Pusaran aja sama mbak-mbak juga. Siapa itu saya? Nggak tahu saya tuh, tapi ya, good lah. Good ya. Mas Ega ini good. Oh, jadi gitu teman-teman ya. Guys, bener sih nggak ada salahnya. Tapi kalau kamu ingin membuat sesuatu, apalagi itu karya, yang penting start dulu, lalu konsisten dan perbaiki kualitasmu, naikkan kualitasmu. Perkara orang ntar nonton mau komen apa, bodoh amat, lu maju terus aja. Yang penting positif, jangan jadi toxic, serius. Itu bakal angkat kamu. Jadi kamu akan terkenal, itu bonus ya. Kamu akan terkenal itu bonus. Tapi ingat, kamu akan terkenal atau dikenal dengan cara apa? Dengan kamu itu apa? Siapa? Seperti itu. Aristo Teguh, tepuk tangan, ya. Aristo Teguh. Jadi benar sih, maksudnya kita nggak tahu gitu loh. Maksudnya kita nggak tahu yang bakal nonton siapa. Dia bakal nonton dengan tendensi apa nih teman-teman. Kita pasti pernah mikir bahwa yang datang itu adalah orang-orang yang mungkin punya perasaan gini. Ini mungkin pikiran jelekku ya. Mungkin dia siapa sih ki ngono ki? Wong anyar ngono ki, ora ngerak sapa-sapa, ora ono ning skena tapi ujug-ujug muncul dan gawe film ning bioskop ngono ki. Terus ujug-ujug ono Pak Hendy sing teko. Pak Hendy datang. Pak Hendy itu wali kota Semarang, guys. Ya bener. Pak Hendy terima kasih sudah datang nonton Pusara dan Riti ya. Terus maksudnya gini, mungkin ada yang mikir sopo to ki ngono ki. Ki wong anyar, ora sopo-sopo juga film wani-wani nih ngono ki. Nah, ketika kita terkungkum dengan pola pikir seperti itu, dengan orang-orang yang berpikir seperti itu ya selesai gitu. Maksudnya ya seneng ada orang yang seperti itu, berarti dia sebenarnya punya mimpi yang sama, tapi mungkin ada hal-hal lain yang membuat dia mungkin tidak sepaham gitu dengan visi. Yang nggak masalah gitu, kita nggak bisa nyamain pikiran orang dong gitu. Yang penting pikiran kamu sendiri. Kalau kamu mikirin aku, ayo kita jalan bareng. Buat kamu ada aja kesempatan. Lumayan ya. Ajarin aku nyepik gitu. Iya. Oh jangan. Nanti kalau saya ajarin nanti selera kita kan hampir sama nih. Oh gitu. Enggak, kita nggak makan temen. Enggak, kita nggak makan temen. Ampasnya aja bisa icip lah. Aduh, lanjut. Mas, pertanyaan apa lagi? Itu kayak kan dengan seperti ini pasti ada kan kayak teman-teman yang lihat ini atau yang nggak ngelihat ini pun pasti ada kayak pengen, wah aku tuh pengen bikin film nih, aku pengen apa nih gitu kan. Nah sebagai ada nih Leonardo Cardinal di sini kan, itu buat teman-teman yang ingin starting, selain niat sama yang kita omongin tadi itu sama mindsetnya itu, apa aja sih? Kayak misalkan dia butuh properti apa, dia harus seperti apa? Sebenarnya kan kalau bicara properti gitu, bicara alat misalnya ya, alat apa aja kan bisa dipakai. Ya Mas Aris Lega ini luar biasa teman-teman. Kalian tahu ini pakai kamera apa? HP. Nggak bohong ya.
Ini HP-nya dia di sini. Tapi beneran dulu aku waktu start apa itu YouTube video-video cover aku pakai HP. Pakai HP teman-teman. Aku melakukan apa yang aku punya, yang penting jalan, nanti naik pelan-pelan. Sebenarnya poinnya gini, sekarang aja kalau kita lihat di YouTube tuh baru ada yang baru bikinannya Mas Angga, itu baratnya referensi saya ya, Mas Angga di Sasongko, Cinema. Mas Angga Sasongko itu dia partner Cinema yang bikin salah satunya apa namanya ya, aduh aku lupa, yang Ringgo Agus Rahman tuh apa sih, Keluarga Cemara. Keluarga Cemara bener ya, Keluarga Cemara lama itu Keluarga Cemara yang di remake yang di remake part remake. Harus dia bikin Wiro Sableng juga. Wow. Terus dia bikin, pokoknya Mas Angga itu kamu search lah Cinema pasti tahu. Nah kemarin dia bikin konfabulasi namanya, itu sama Dian Sastro sama Reza dan Radian dan ada 2 aktor lagi, satu aktor cilik, satu aktor yang jadi ibu, aku lupa namanya. Itu bagus banget dan itu pakai handphone Samsung kan, dalam arti memang itu iklan part of iklan, tapi bagus gitu loh. Maksudnya gini, ya ketika kita tahu BTS-nya dia pakai ya HP-nya memang mesinnya HP, tapi kan lensanya ya. Oh, ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi gitu. Tapi di luar part itu bagaimana kita ngakal sebenarnya. Kita ngakali apa yang kita pengen bikin gitu. Misalnya kita pengen bikin video seperti ini, nggak punya kamera nih. Handphone kan sudah bagus kameranya. Ya, cukup itu. Kamu punya duit beli iPhone gitu, kameranya udah bagus banget iPhone. Tinggal bagaimana, ngeditnya gimana ya gitu. Di HP sekarang ada editor, aplikasi VN dan lain-lain itu ya. Ada VN, VGS ya kan. Wow. Berbayar kelihatannya. Itu berbayar ya teman-teman, hati-hati loh, mahal ya. Kalau yang mau gratisan bisa DMK. Aduh, anjir. Jadi sebenarnya kalau dari segi properti atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan kan sebenarnya sekarang banyak hal gitu. Tapi yang harus diperbayar sebenarnya bukan itunya, tapi referensinya. Beda cerita. Kalau kita bicara sama orang yang punya alat nih teman-teman, pasti pola pikirnya sudah beda lagi gitu. Tapi kalau kita bicara sama teman-teman yang punya mimpi aja, tapi alatnya terbatas, ya justru disitulah saatnya jadi satu tantangan untuk mimpimu. Apakah mimpimu bisa melewati batas? Iya, kayak gitu. Lampaui semua batasmu. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan takut, bikin film bikin aja. Yang dibutuhkan sebenarnya benar-benar referensi. YouTube itu aku sangat terbantu dengan YouTube, sangat terbantu dengan LK21. Oke. Iya. Sekarang nggak ada kan, jadi rebahan atau titik-titik terbang. Itu ya. Itu iklannya. Tidur muncul terus. Konol. Ya, jadi ada kolor terbang. Nah, maksudnya Netflix juga murah. Iya, Netflix. Kalau kita langganan Netflix per bulan itu Disney Plus sekarang. Nah, maksudku di situ kan mereka sudah jadi satu platform, jadi satu wadah untuk menaruh film-film pilihan. Bahkan Netflix justru dia mencari film untuk atau mencari cerita untuk didanai jadi film gitu kan. Misalnya kemarin ada yang baru tuh udah selesai, Sweet Home misalnya. Sweet Home itu dia ambil dari Korea, ambil dari webtoon kalau nggak salah, terus dijadikan satu live action di Netflix series, dan itu bagus. Dan itu mereka bener-bener yang aku lihat ngebantu banget proses bikinnya gitu, karena kan itu monster kan. Ada monsternya, dan itu bagaimana cara mereka bisa bikin yang proper, yang bener-bener kita believe bahwa film yang kita tonton ini ya udah memang science fiction, memang fantasi gitu, dan kita suka, kita bisa menghibur diri dengan film kan gitu. Jadi dari situ diambil, kalau aku gitu sih pikirannya. Jadi kita ambil bahwa film-film ini yang ada di Netflix, yang ada di Disney Plus dan kawan-kawannya, Netflix apapun, itu kan film-film yang memang sudah dikurasi dan sudah diprediksi akan mendapatkan penontonnya sendiri. Gitu. Mungkin itu jadi satu referensi. Aku kalau mau bikin
mau bikin film kira-kira ceritanya gimana ya, yang diterima orang tuh gimana ya. Walaupun kembali lagi aku selalu percaya ketika ada seniman atau sineas itu bilang ya film kan akan menemukan penikmatnya sendiri gitu. Seni itu kan menemukan aku setuju itu gitu, tinggal kita perspektifnya mau dibawa kemana, kita mau bikin film yang seperti apa dan mau berbicara apa gitu aja. Nice. Ngomong-ngomong soal ini nih, ngomong-ngomong soal nonton kuesioner pertanyaan ini, kemarin kan aku drop question buat ini waktu aku mau ini kan lagi tesis ya mas ya. Tesis Deva itu tesis. Oke. Ada pertanyaan, aduh ada chat lagi. Nanti ya. Siapa ini? Selamat malam Om Leonardo, Om Ega. Kalau dialog di film, mending pakai audio dari mic atau dubbing? Wah, itu menarik tuh teman-teman. Entah benar atau enggak, aku tuh baca artikel bahwa hampir semua audio film di Indonesia itu dubbing. Kalau nggak salah aku baca artikel itu hampir semua audio film itu yang bagus ya di dubbing. Kualitasnya lebih baik di dubbing. Lebih baik di dubbing karena kita tidak bisa memastikan apakah audio film kita di lapangan ketika syuting itu akan bagus gitu. Apakah di lapangan akan proper gitu hasilnya, karena belum nanti ada miss teknis atau apa dan segala macam. Tapi memang untuk efektivitas waktu memang lebih enak langsung aja. Benar. Ini apa? Langsung di lapangan, di lokasi menggunakan macam-macam gitu. Kalau nggak punya alat, kita biasanya kalau kemarin kayak pusaran kita pakai clip on ya. Oh, kita pakai clip on. Share sedikit nih kemarin. Kita pakai clip on teman-teman, jadi disambungin ke receiver yang mana itu suaranya lebih jelas gitu. Wireless itu berarti. Wireless toh. Dan pasti kan kelemahannya kalau clip on ada kers. Nah, tinggal gimana caranya kita mengatasi itu gitu. Nah, terus kalau bisa pakai boom yang itu boomer yang gini tuh. Oh, yang mic ada yang megang ini ya. Yang megangin pakai boom. Biasanya tuh yang bagus tuh apa ya? Rode misalnya kalau teman-teman tahu gitu ya, atau yang di kamera langsung. Atau kalau memang tidak punya persama sekali, bener pakai tadi apa handphone ya dia bilang. Handphone. Nah, pakai handphone tuh kamu record aja itunya, pakai perekam suara. Kan pasti ada tuh teknologi sekarang tuh HP pasti ada perekam suara. Iya, udah dari dulu. Jangan rekam suara yang lain. Iya. Kecuali kamu pakai Nokia. Iya. Nokia pun ada loh, Pak. Ada, Pak. Nokia ada. Mohon maaf ya. Nokia ada. HP jangan dibuat yang macam-macam doang. Iya, makanya dong. Jangan cuma buat pap ya. Saya itu. Ya ampun. Jangan dibuat pakai pap ya, tapi dipakai buat rekam suara bagus gitu. Maksudnya teknologi perekam suara di handphone pun sudah bagus. Iya. Aku pernah bikin satu voice over. Bener-bener mepet, harus rekam voice over. Aku tidak membawa mic tambahan. Oke. Akhirnya aku mau nggak mau pakai HP gitu. HP saya tidak iPhone, mohon maaf teman-teman ya, tapi kualitas rekamannya tetap bagus gitu loh. Yang penting apa? Berarti kan yang penting kita beredam di situasi suara, di suatu tempat yang tenang, dan kita benar-benar sudah tahu kita mau menghasilkan suara yang seperti apa gitu. Nah itu pernah aku pakai caranya gimana ya, pokoknya ketika orangnya banyak gimana ya, siapkan handphone yang banyak gitu. Oh gitu, berarti satu orang satu HP. Untuk pakai satu apa namanya clip onnya itu, atau untuk pakai semacam, jadikan itu misalnya semacam clip on gitu. Atau terkadang ketika kita satu orang satu HP dan sebelahan gini, bisa jadi suaranya ntar numpuk gitu. Oh bisa ya? Bisa jadi numpuk. Nah itu bisa diakali dengan nanti di act-nya atau di action-nya gimana. Action-nya misalnya aku ngomong dulu, selesai dialogku baru kamu nyambung gitu. Selesai dialogku gitu. Baru aku nyambung. Kalau kita masukin ke The Premiere itu kan
apa ya ibaratnya ya, ininya tuh apa ya, grafiknya pasti beda. Ketika aku dialog, grafikku pasti akan lebih besar daripada grafik audiomu. Nanti grafik audiomu ketika kamu ngomong akan lebih besar. Nah itu tinggal dipotong-potong, disesuaikan. Benar. Dan sekarang kan di Adobe Premiere kan juga ada pengaturan ngedit audio kan, walaupun tidak seproper kalau di Fruity Loop atau di DAW membuat rekaman audio ya. Sedikit banyak aku paham dikit lah ya. Wah siap. Jam terbangnya itu. Berarti dulu pernah dong ngalami yang kayak yang rekaman pakai alat yang minimal gitu juga udah pernah dong? Minimal pernah. Dulu aku pernah sebenarnya Pusaran itu jadi satu film, aku selalu bilang Pusaran film debut gitu kan, film pertama yang dipertontonkan ke banyak orang dengan proper. Dan aku merasa itu pembuatannya lebih proper daripada film-filmku sebelumnya gitu. Aku pernah beberapa kali bikin film untuk festival gitu, tapi di zaman benar-benar aku masih belajar bikin film gitu. Pokoknya ya itu tadi yang Mas Ega bilang, alat seadanya nggak apa, yang penting berani aja dulu. Sikat. Dari dulu tuh aku nggak ngincar juara, nggak ngincar apa-apa. Bikin film cuma pakai handycam, pengen aja gitu bikin film. Terus ngedit sendiri, nyutradarai sendiri, bikin naskah sendiri. Terus yang nyuting bagian dibantu temanku. Terus ya lucunya gini, yang nyuting dulu tuh temanku sekarang part of Sure juga kan. Part of Sure juga. Dan ketika bikin Pusaran, aku pengen dia yang nyuting waktu itu. Ibaratnya kayak kita flashback gitu loh. Dulu kita pernah bikin film yang acak-aduk gitu. Sekarang mudah-mudahan Pusaran juga nggak acak-aduk. Enggak, bagus ya itu, bagus serius. Bagus itu, keren banget. Itu film kalau kita lihat lagi itu kita kayak malu gitu. Film apa ya? Itu keren loh, Pak. Cuman lucunya gini, itu film pertama yang di saat itu di tahun 2011 aku bikin. Film pertama 2011, aku masih kerja di kafe itu. Bikin di kafe, tempat aku kerja, nunggu tutup, bikin tengah malam sampai mau jelang subuh kan. Udah tuh, terus pinjem kosan temen, rumah temen gitu, terus jadi set juga. Udah ngedit, pakai lagunya juga aku nggak mikirin copyright waktu itu. Lagu nggak waktu itu belum mikirin copyright, pokoknya lagu yang bagus masukin. Ala lagu Gun Blues. Oh iya. Karena filmnya kan sosokan idealis. Akhirnya yang nggak kita sangka, teman komunitas waktu itu anak Jepara minta filmnya diputerin di sana. Dulu aku nggak mudeng ngirim lewat Drive, dan kayaknya belum ada di Drive. Aku sudah ada tapi aku nggak paham gitu, karena setahu aku ngirim film lewat email tuh nggak mungkin waktu itu. Akhirnya tak kirim sendiri ke Jepara, tak kirim. Aku ketemu anaknya, terus dia masih SMK waktu itu, dan aku tanya, "Ini mau diputar di mana sih?" gitu. Aku dibawa ke satu lapangan, buset, yakin mau diputar di sini. Jadi kayak kita nonton layar tancap itu bener-bener pakai bambu, tingginya mungkin 4-5 meter. Dan itu kayak ditembak proyektor gitu, filmku ditembak proyektor jadi kayak layar tancap gitu. Dan aku tanya, "Ini gratis nontonnya?" "Enggak mas, yang nontonnya bayar 2.000 satu hari." Kan 3 hari kalau nggak salah, satu hari nonton berapa film indie gitu. Ada sekitar 20. Aku cuma gini, buset, 20 film bayar 2.000 rupiah. Bukan soal duitnya sih, tapi lebih ke apa nggak pusing gitu. Maksudnya 20 film teman-teman dengan bayanganku, filmku aja udah bikin pusing gitu loh waktu itu. Apalagi film-film yang lain gitu. Ya aku nggak tahu ya ketika kualitinya yang lain lebih bagus dari filmku, ya mudah-mudahan begitu gitu. Tapi saat itu aja bayangkan ketika filmku ini ada 20, ini yang nonton berat ini ya. Pulang-pulang pasti langsung minta kerian. Mohon maaf nih ya. Daripada 2.000 buat nonton bikin pusing, mending aku bayar 10.000 kayak 15.000 kayak beli kopi, nonton bola kayak di kafe kayak. Gitu. Tapi itu apresiasi loh, itu apresiasi. Iya, benar. Bahkan sejauh itu dulu aku mengkritik karyaku sendiri sejauh itu, makanya buset. Terus lucunya ketika aku pulang, dia bilang, "Mas, tahu nggak filmmu tuh paling bagus tuh daripada yang lainnya." Apa? Aku tuh apresiasi ini, keren. Bayangkan film yang bikin kita kaget kepala tuh dibilang paling bagus. Wah ini. Keren itu. Buat temanku namanya Haji yang mungkin melihat podcastnya Mas Ega ini ya,
tolong datang ke sini ya. Kamu di mana? Aku udah lama nggak bisa berkomunikasi. Oh iya. Kita habis itu ke lost contact. Lost contact. Instagram belum ada. Nggak nemu juga. Facebook harusnya, tapi Facebook dia nggak tahu akunnya di mana, nggak ketemu juga. Gitu ya Mas Haji ya. Itu kayak ada pertanyaan kayak ini dari aku sendiri sih. Kayak waktu pas syuting itu, ini kan kita masih ngomongin audio kan, cara perekaman. Kalau dubbing dulu kan ya ada pengalaman dikit lah Pak. Aku kan dulu kan ikut kabaret cosplay gitu kan. Nah, dubbing itu suaranya pasti lebih jernih daripada, bukan lebih jernih ya. Aku bisa ngomong itu kan tergantung nanti yang gimana pengolahan sama alatnya kan ya itu. Itu kayak lebih aman menurut aku. Lebih aman dan lebih apa ya? Lebih stabil mungkin suaranya ya. Pasti. Nah, tapi kekurangannya kalau dubbing itu kan act-nya kita terbatasnya di situ tuh. Bener. Terbatasnya di situ tuh. Kalau misalkan pakai yang todong atau yang pakai boom tadi tuh dan lain-lain itu kan mungkin dari suara-suara yang tidak kita inginkan tuh masuk ke situ tuh. Nah, itu nih dari dua itu tadi, dubbing sama yang todong pakai boom tadi itu dua itu kesulitan masing-masingnya apa? Jadi dubbing itu kalau todong pasti todong atau clip on katakanlah ya. Karena pokoknya ketika kita merekam audio di lokasi, gangguan terbesar ya noise. Entah itu noise kendaraan, entah itu noise dari baju, entah itu noise dari apanya gitu, teknis dan segala macam itu bisa terjadi. Tapi memang kelebihannya act-nya sesuai dengan jadi audionya sesuai dengan act saat itu. Ya kebalikannya ketika dubbing, kelebihannya seperti tadi yang dibilang Mas Ega, jernih, bagus, tapi act-nya belum tentu bisa mendekati dari saat di lapangan. Curahannya apalagi ketika adegan-adegan marah, ketika adegan-adegan nangis, adegan sedih. Cuman kalau inget Mentik Wang itu sebenarnya ada part of dubbing. Ada part of dubbing? Ada part of dubbing ketika dia di mobil, kalau nggak salah adegan di mobil nangis itu, dia ada satu momen di mana aku merasa ada diskusi gitu, apakah endingnya akan seperti apa nih gitu, atau dialognya akan seperti apa nih. Lalu kemudian dialognya tak ubah. Gimana caranya kita sudah syuting tapi bisa masukin dialog yang baru gitu. Mau nggak mau kan dubbing, terus akhirnya dubbing lah dan terjadilah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, itu keren, itu bisa harus. Itu kembali ke orangnya loh, maksudnya kamu mau pakai alat apapun, cara apapun, kalau misalkan orang di baliknya itu kurang, jadi itu tetap bakal timpal. Nah intinya tuh kayak ibaratnya seperti ini. Ada yang pernah tanya sama aku nih di cover aku, Bang pakai alat apa, gitarnya merek apa, harganya berapa, rekamannya pakai apa. Dulu aku nggak mungkin yang kamu lihat sekarang karena ini kan proses ya, kayak yang aku omongin awal itu yang kayak udah konsisten aja, terus tambahin lagi selain kemampuanmu, mungkin kamu kalau ada dana lebih di alatmu seperti itu. Tapi awalnya tuh nggak seperti itu. Intinya kalau kamu dikasih motornya Valentino Rossi, apakah kamu bisa seperti Valentino Rossi? Belum tentu. Bisa, tapi belum tentu, dan itu perlu proses. Ya kan, intinya adalah man behind the gun. Right? Man behind the gun ya. Deganmu manis gak? Itu es degan. Es degan. Tak sembarangan nih. Iya, memang seperti itu. Tapi ya itu karena aku bersyukurnya ketaranya Mentik gitu. Maksudnya aku tidak mendiskriminasi talent yang lain gitu. Tapi Mentik di situ dengan porsi act-nya dia aku bilang sama dia gitu bahwa Tek, ini dubbing dan tantanganmu adalah menyesuaikan emosimu dengan yang sudah ada. Aku kasih dulu nih yang sudah diedit kayak segini. Nah harapanku kamu bisa lebih dari yang segini. Gitu. Biar apa? Ketika nanti kurang-kurang atau gimana itu gampang nguranginya gitu. Tapi kalau kamu belum sampai level segini, tapi masih segini, untuk naiknya kan susah. Mending kelebihan dikit, nanti tinggal dikurangin. Kayak gitu. Berarti itu retake dong? Ibaratnya retake gitu, tapi cuman suara
Jadi kayak act-nya dia tetap seperti itu. Memang aku nggak nunjukin mulutnya kan, cuman dia ngomongnya tak ganti, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, nggak kelihatan guys. Jadi jadi tahu ya, aduh. Ya. Tapi itu oke, itu kan sharing ke teman-teman juga nih yang mau belajar atau yang gimana ngakalinya kalau di tengah-tengah seperti itu. Buat teman-teman yang mau nonton Pusaran lagi bisa nggak sih? Bisa, salah satu caranya main ke kantor sore. Main ke kantor sore, oke. Tapi tak tontonin di komputer. Kamu di Semarang, main ke kantor sore di Semarang. Itu di mana sih kantor sore? Di Banyumanik, pokoknya di Google Map aja Surya Picture sudah didaftarin sih, ada. Oh, ada. Udah. Terus sebenarnya ntar kayaknya bakal ada pemutaran lagi deh. Resahnya bakal ada pemutaran lagi. Jadi nggak cuma Pusaran, teman-teman bisa nonton film-film yang lain gitu. Ada Bersepeda ke Bulan, Aku Tep Manten, sama Memories of the Sea. Ntar bisa ditonton juga. Gitu. Nice. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Gila ini. Kayak banyak aja pertanyaannya. Dari Girls Thing. Loh. Girls Thing. Caranya bikin film bokep gimana, Kak? Wah, serius? Girls Thing caranya bikin film. Hubungi DM atau DM saya. Ada privatnya. Khusus nanti kita bikin film ya, naked director. Yang rekam yang naked ya. Yang direkam yang naked. Anjir apa? Aduh, ada aja nih. Iya. Caranya bikin film bokep gimana ya? Udah, kamu siapin handphone kamu. Terus kamu melakukan adegan-adegan yang biasanya ada di film bokep, ya kan? Udah direkam aja, terus daftarin ke titik-titik masuk. Itu tapi ini loh ngomongin ini masalah masih bokep loh. Ini sebenarnya penasaranku juga sih. Ini masih kayak ya kita bisa lihat. Ya aku nggak munafik, aku nonton bokep juga. Semua orang nonton bokep dong. Kayak kan ada nih yang video amatir kan biasanya pakai HP atau pakai kamera biasa doang gitu kan. Nah tapi kan ada nih kayak di luar itu kan production house yang memang khusus buat film seperti itu. Ada. Itu kayak menggunakan alat yang proper. Nah kayak apa sih gitu yang dipakai sama mereka itu kayak lebih banyak atau lebih simple atau pas bagian apanya kira-kira yang selain properti apa itu seksnya ya properti itunya apa ya yang pasti tuh kalau teman-teman pernah nonton Naked Director itu jadi salah satu jawaban sebenarnya dari pertanyaannya Mas Ega ini. Apa sih yang dilakukan oleh para bisnismen yang produknya adalah video bokep gitu. Walaupun dan salah teman-teman video bokep di Jepang itu jadi salah satu pemasukan yang sangat tinggi, salah satu yang tinggi ya dari banyak pemasukan yang lain. Itu gitu. Legal ya di sana ya? Bahkan setauku ada legalnya. Ada legalitasnya. Tapi nggak tahu juga ya teman-teman ya, mohon maaf nih ya, kita ada di Indonesia yang mengharamkan itu kan, ibaratnya tidak menghalalkan itu. Jadi ya kalau pengen tahu ya udahlah. Nonton aja tuh Naked Director itu nggak bisa berkata-kata lebih karena takutnya sotoy lagi. Saya bukan pembuat, mohon maaf nih. Saya pemain. Praktisi. Yang butuh nanti bisa DM Leonardo Cardinal ya. Langsung aja DM. Dewa gitar dunia hitam. Dunia hitam. xnxx.com Kak. Ya, itu salah satu. Ya, jangan dibuka teman-teman. Kalau tidak ada VPN. Karena nggak bakal bisa buka. Nggak bisa. Aduh, ini ntar clickbaitnya judulnya apa nih? Director bokep. Aduh. Oke, ini ada apa nih? Surya Pictures itu apa? Surya Pictures itu PH, Pak. PH itu bukan PH air minum ya. Oh, saya pikir alat untuk menyangga apa? Bukan. Ya tolong ya di sensor ya. Jadi production house. Jadi benar-benar kalau teman-teman tahu production house itu apa ya? Ya seperti itu, seperti yang teman-teman tahu production house yang memang kita
bikin video dan seperti apa hasilnya teman-teman bisa langsung lihat sendiri di Instagramnya Sure Pictures ya. Pictures tulisannya gimana, masa ada belajar bahasa Inggris bapak-bapak ibu-ibu ini pasti belajar bahasa Inggris. Iya. Segmennya bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak ibu-ibu jokesnya harus bapak-bapak. Gitu ya teman-teman ya, cek aja langsung Instagramnya. Arti Sure Pictures untuk perjalanan kardinal itu apa? Sure Pictures tuh kalau aku sendiri mengatakan dalam satu kata, nggak satu kata juga ya, 2 kata deh, roller coaster. Jadi memang ada kalanya bersama Sure itu aku ada di atas, di tengah, di bawah, nanti naik lagi gitu. Ya, seperti itu sebenarnya Sure Pictures ya part of perjalanan hidupku sih. Jadi sejak 2018 aku gabung sampai sekarang itu banyak hal-hal yang aku belajar di sana, nggak cuma cari duit tapi juga belajar, dapat kesempatan, lalu kemudian mencoba memberikan yang aku bisa gitu. Dan dapat itu apa ya ibaratnya, ketika orang bilang zona nyaman ya anggaplah itu zona nyaman untuk belajar gitu, untuk cari duit juga di sana, untuk aku bisa dapat ilmu dan harapannya sama Sure itu bisa maju bareng gitu, nggak cuma aku sendiri yang maju gitu. Makanya ketika Mas Ega ini mengundang, aku selalu membawa identitasku adalah part of Sure Pictures. Nice. Jangan cuma dilihat Leonardo Cardinalnya. Ini loh, nih. Tolong. Masih pandemi Bapak Ibu ya. Job. Give him job, give me too also. Ya. Nanti dia dapat dikit lah ya. Undang-undang lah. Ya, kawa-kawa. Tapi ngomongin zona nyaman itu tuh Pak, sebenarnya kayak pandangan aku sendiri ya tentang zona nyaman. Zona nyaman, ada yang ngomong kayak janganlah kamu di zona nyaman. Belajarlah kamu dari zona nyaman. Nah, persepsiku tentang zona nyaman. Ada orang itu untuk meraih sesuatu yang dikatakan zona nyaman itu ada darah, ada tangisan, benar. ada keringat di situ semuanya untuk mencapai zona nyaman. Nah, zona nyaman menurutku ya dibagi macam-macam. Zona nyaman yang memang itu udah menjadi titik puncakmu atau itu menjadi goalmu yang udah kamu capai. Ada lagi yang satu nih yang bahaya. Zona nyaman yang kamu di situ kamu mendapatkan hanya sebagian. Kamu merasa puas, tapi kamu nggak berkembang di situ. Nah itu yang berbahaya. Itu yang kamu harus pergi dari situ tuh yang itu. Kalau kamu yang di puncak itu it's okay. Itu it's okay. Tapi kalau yang ini yang nggak berkembang sama sekali, udah kelar. Kita nggak tahu kan kehidupan kayak gimana. Ketika itu udah selesai, kelar lu karena lu nggak berkembang. Benar, itu nggak berkembang. Jadi memang Sure Pictures ini zona nyaman untuk berdarah-darah. Itu zona nyamannya memang tujuan. Pembelaan. Itu memang aku emang tahu perjuanganmu juga sih. Enggak sedikit banyak tahu perjuanganmu. Itu something itu keren. Jadi kadang tuh gini, kadang orang tuh harus memilih jalan yang apa ya, kalau aku bilang itu kenapa sih salah gitu loh, harus berada di zona nyaman gitu kan. Karena setiap orang pasti kan sebenarnya kan mencari zona nyamannya. Gitu. Nah, mencapai zona nyamannya pasti ada itu tadi, darah-darahan lah, apalah, luka-lukaan. Begitu lah. Dinamika, proses gitu. Dan di Sure pun sebenarnya selain aku sendiri sebagai pribadi juga berproses di dalamnya, tidak nyaman-nyaman banget sebenarnya. Tapi dari segi ini ya, dari segi ketika kita berbicara sebagai orang yang di dalam sebuah institusi atau sebuah kantor misalnya, itu ya nggak bakal nyaman dong namanya. Sehari-hari pasti dapat kerjaan gitu. Tapi dari itu aku sebagai personal, tapi sebagai Surenya juga, Sure pun juga ini sedang dalam perjalanan gitu, dalam perjalanan perjuangan, sedang dalam darah-darahan gitu. Dan mungkin tidak dimunculkan literally darah ya.
karena bakal dapat kena sensor oleh jadi hitam putih nanti warnanya hitam putih gitu ya, atau di blur gitu ya. Tapi ya apa ya, part of bikin film, part of kita bikin iklan untuk produk-produk, itu juga sebenarnya kalau buat aku part of darah-darahannya itu tadi, part of perjuangannya gitu loh, dalam arti ya begitulah cara kami berjuang gitu loh. Begitulah cara kita berkarya. Mungkin kita bilangnya berkarya ya. Berkarya, itu berkarya. Tapi mungkin orang bilangnya wah kalian sudah enak gini, inilah jangan salah. Nggak lihat lo perjuangannya. Di Jawa itu ada satu bahasa yang aku seneng banget, itu sederhana, itu namanya sawang sinawang. Sawang sinawang. Sawang sinawang teman-teman, bahwa yang kalian lihat itu kelihatannya megah, yang kalian lihat katanya enak, belum tentu. Pasti ada setiap spot, setiap keindahan yang kita lihat itu pasti ada sisi lainnya gitu. Sisi berjuangnya, sisi capeknya, adalah pastilah. Sebagai ini nih, buat saran buat teman-teman yang ingin memulai di bidang perfilman, apa aja nih bisa disampaikan? Sebenarnya kayak aku jadi ingat sharingnya Mas Reza Radian. Dia pernah membagikan satu pemikiran dia tentang sebagai aktor ya, kali ini ya. Sebagai aktor di Indonesia itu ada stereotip bilang katanya aktor sinetron itu tidak lebih baik dari aktor film gitu kan katanya. Tapi masa sih gitu loh. Dan Reza pun mengawali karirnya pun juga dia dari aktor sinetron kan gitu loh. Bahwa sebenarnya teman-teman kalau mau mengawali dari mana aja ya silahkan sebenarnya. Tinggal nanti kan finishnya di mana itu semua tergantung teman-teman mengarahkannya bagaimana gitu loh. Aku pun memulai semuanya dari macam-macam Mas. Dari aku tidak hanya sutradara tuh di pusaran ya. Di yang lain tuh aku Astrada. Aku belajar dari Astrada, dari asisten sutradara. Astrada pun aku masih belajar. Aku belum jadi Astrada yang proper. Aku merasanya seperti itu. Aku belum jadi Astrada yang bagus untuk bisa mensupport sutradaraku gitu. Terus terkadang aku ketika dalam project-project yang minim atau minimalis, dalam arti yang tidak butuh kru besar kayak film, ya aku kadang pegang kamera sendiri gitu. Jadi kameramen teman-teman. Pernah jadi tim wardrobe juga. Ngurusin baju, nyiapin baju sesuai nama naskah. Pernah jadi casting director. Terus jadi ya itu DOP, kameramen, bukan kameramen ya. Orang yang bertanggung jawab dengan visual, orang yang bertanggung jawab. Pernah jadi talent juga. Sekarang dapat kesempatan di pusaran jadi sutradara. Ya semuanya dilakoni aja teman-teman. Maksudnya kalau bahasa Jawanya dijalani aja gitu loh. Di kesempatan itu kan datang nggak cuman sekali gitu sebenarnya. Ketika ada satu kesempatan pertama ya dilakuin, nanti ada kesempatan lain dilakuin, nanti ada kesempatan lain dilakuin, gitu aja, dijalani aja. Berarti dengan apapun yang kamu punya sekarang, mau itu masih terbatas atau berlebih, intinya kalian harus terus berkarya, dan berkarya itu butuh komitmen dan konsisten. Wah, itu dia.